terutama nikmat sehat, kemudian nikmat umur, dan yang tidak kalah penting adalah nikmat iman dan hidayah. Berapa banyak orang yang mungkin ingin sholat bersama kita, hadir di masjid mengisi malam Ramadan, tapi Allah berkehendak lain. Mereka ada yang sakit di rumah sakit, sedang kena COVID, kena jantung, stroke dan sebagainya, sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah pada malam yang mulia ini. Yang kedua, berapa banyak orang yang tadinya berharap Bapak Ibu bertemu dengan Ramadan tahun ini. Begitu besar harapannya, tapi ternyata Allah panggil dia, dan sekarang terbujur kaku di dalam kubur, tidak bisa mati-mati menjalani malam-malam Ramadan, terutama untuk meraih malam berkah Lailatul Qadar 1000 bulan. Kemudian berapa banyak orang-orang yang mungkin pada malam hari ini tidak sadar, sehingga waktunya terbuang percuma. Ada yang nongkrong di kafe, ada yang nongkrong mungkin di depan rumah, di teras rumah sambil merokok-rokok, atau ada yang sibuk dengan mengisi pulsa di counter-counter pulsa, dengan meninggalkan qiyamul lail, malam yang berkah ini. Ini dikarenakan mungkin karena iman, hidayah yang mesti perlu ditingkatkan. Mudah-mudahan kita semua yang ada dalam masjid ini tidak termasuk ke dalam golongan yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang semoga dalam Allah, malam ke-19 ini adalah malam ke-18, minta maaf, dengan judul menjauhi sifat tamak atau sifat loba, menjauhi sifat tamak atau sifat rakus. Bapak Ibu kami hormati, sifat tamak disepadankan dengan kata-kata rakus, loba, dalam bahasa Arab disepadankan dengan kata-kata serakah. Tamak, loba, rakus, dan serakah. Ini satu akar kata. Serakah adalah sifat orang atau sifat seseorang yang terlalu mencintai dunia, terlalu berlebihan mencintai dunia, terutama dalam mengumpulkan harta-harta, sehingga di dalam mengumpulkan harta-harta itu mereka tidak lagi memperhitungkan halal haramnya. Yang penting bagaimana harta ini bisa dikumpulkan sebanyak-banyaknya untuk dibelanjakan dengan sesuka hatinya. Ini adalah sifat-sifat orang yang tamak atau serakah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sekiranya seorang anak Adam atau seorang manusia diberi oleh Allah 2 lembah emas, maka dia akan minta lembah yang ketiga. Dan itu tidak akan pernah memuaskan hawa nafsunya kecuali ketika umur atau maut menjemputnya. Jadi kalau manusia yang punya sifat serakah ini Bapak Ibu, 2 lembah emas itu tidak cukup, minta 3, minta 4, sampai kematian datang, baru dia berhenti, baru dia merasa puas kalau sudah dipisahkan nyawa dari badannya. Orang yang sifatnya tamak ini Bapak Ibu, itu akan bersifat kikir. Dia enggan mengeluarkan hartanya yang banyak itu untuk dipergunakan di jalan Allah atau untuk agama. Kalaupun dia mengeluarkan hartanya itu di jalan agama, itu hanyalah kamuflase saja. Dia ingin menunjukkan kepada orang-orang dia banyak uang, banyak harta, sehingga timbul rasa sombong di dirinya. Karena itu kata para ulama, sifat tamak ini adalah muara dari segala kebejatan. Orang yang tamak harta, pangkat dan kedudukan akan berusaha memperoleh harta, pangkat dan kedudukan dengan cara yang menghalalkan segala cara. Maka tidak heran
Betapa banyak kita dengar hakim yang menerima suap, yang mestinya menegakkan keadilan, justru dia yang memperjualbelikan putusan, menerima suap dari orang-orang yang berperkara, sehingga dia justru menjadi terpidana. Betapa banyak aparat-aparat penegak hukum, apakah polisi, apakah jaksa, apakah pengacara, yang bergelimang dengan suap itu. Padahal seharusnya mereka adalah orang yang menegakkan hukum. Tapi karena sifat tamak dan loba dengan harta ini menjadi sesuatu yang merendahkan martabat dan pekerjaannya. Pengacara itu Pak, itu disebut dengan officium nobile, yaitu profesi yang mulia, profesi yang mulia. Tapi kadang-kadang coba tanya pendapat atau persepsi masyarakat terhadap seorang pengacara. Bagaimana pengacara Pak? Wah, banyak beragam pendapat yang muncul. Meskipun saya ini Pak seorang pengacara Pak. Saya seorang pengacara. Jadi saya tahu betul di dunia pengacara. Ya. Bapak Ibu mengerti? Ada satu kisah atau riwayat yang dinukilkan oleh Jarir bin Laid dalam buku karya Muslim Muhammad. Riwayat itu kira-kira begini. Seorang laki-laki pernah menemani Nabi Isa alaihissalam. Mereka melakukan perjalanan. Kemudian ketika melakukan perjalanan ini singgah di tepi sungai. Kemudian Nabi Isa mengeluarkan 3 potong roti. 3 potong roti. Lalu dimakan oleh Nabi Isa 1 potong, dan 1 potong lagi dimakan oleh pria yang menemani Nabi Isa ini. Kemudian Nabi Isa meninggalkan pria ini sebentar karena ada keperluan ke sungai untuk mencuci muka dan minum di sana. Begitu kembali di tempat mereka makan roti tadi, roti yang satu lagi sudah tidak ada, sudah hilang. Nabi Isa bertanya kepada laki-laki itu, siapa yang mengambil roti yang ketiga? Laki-laki itu dengan wajah tanpa dosa menjawab, tidak tahu, tidak tahu. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seekor induk rusa dengan 2 ekor anaknya. Nabi Isa kemudian memanggil salah seekor rusa itu, kemudian menyembelih dan memanggangnya untuk dimakan. Setelah dimakan, selesai, Nabi Isa kemudian memanggil rusa yang sudah dimakan itu, sisa-sisanya dengan mengatakan, bangkitlah kamu dengan izin Allah. Maka rusa yang sudah disembelih tadi hidup kembali. Kemudian bertanya kepada laki-laki itu, orang yang menemani Nabi Isa tadi, demi zat yang memperlihatkan ayat ini, aku bertanya kepadamu, siapakah yang mengambil roti itu? Laki-laki itu kembali menjawab, tidak tahu. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke sebuah danau. Sesampai di pinggir danau, mereka menyeberangi danau itu dengan berjalan di atas air. Begitu sampai di seberangnya, Nabi Isa bertanya kembali kepada laki-laki itu, demi zat yang memperlihatkan ayat ini, siapakah yang mengambil roti tadi? Laki-laki itu tidak bergeming, tetap berkata, aku tidak tahu ya Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa dengan laki itu berjalan lagi di sebuah daratan dan berhenti di sana. Kemudian Nabi Isa mengumpulkan debu-debu dari tanah. Dan kemudian atas izin Allah, tanah atau debu itu berubah menjadi emas. Lalu Nabi Isa berkata kepada laki itu, sepertiga emas ini untukku, kata Nabi Isa. Sepertiga untukmu, untuk laki-laki itu, dan sepertiga untuk yang mengambil roti yang ketiga tadi. Sontak laki-laki itu menjawab, saya yang mengambil roti itu tadi ya Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa berpisah dengan laki-laki itu.
melanjutkan perjalanan masing-masing, dan laki-laki itu dengan membawa emas. Karena kalau bisa tadi, kalau begitu engkau ambillah semua emas ini. Nah, ketika laki-laki itu berjalan, dia bertemu dengan dua orang laki-laki yang lain. Dua orang laki-laki ini ketika melihat laki-laki yang membawa emas begitu banyak, mereka ingin merampas emas itu. Tapi dengan cerdik laki-laki ini berkata, tidak perlu emas ini kalian rampas, kita bagi 3 saja. Kita bagi 3. Dan kemudian laki-laki itu menyuruh salah seorang ini pergi ke pasar untuk membeli makanan. Ketika laki-laki ini pergi ke pasar, laki-laki yang bersama Nabi tadi berkata kepada salah seorang yang sedang mereka tunggu itu. Kata dia kepada laki-laki yang bersama dia itu, mengapa pula kita bagi kepada yang membeli makanan? Kita bagi 2 saja ini mas, begitu dia kembali di pasar nanti kita bunuh dia. Sementara laki-laki yang pergi ke pasar tadi, di perjalanan berpikiran lain. Mengapa pula dibagi 3 emas itu? Biar aku beri racun di dalam makanan ini, mereka mati, nanti aku yang akan mendapat emas itu semua. Begitu laki-laki ini sampai balik dari pasar makanan, langsung dibunuh oleh 2 laki-laki ini. Setelah mati yang pergi pasar tadi, mereka pun memakan makanan itu. Apa yang terjadi? Kedua orang ini pun mati karena keracunan makanan. Akhirnya tidak satu pun yang mendapatkan emas itu. Tak lama berselang Nabi Isa lewat melihat keadaan ini dan dia pun berkata, inilah dunia. Karena itu berhati-hatilah dan waspadalah kalian terhadap dunia. Apa yang dapat kita tarik atau kesimpulan dari kisah ini? Manusia yang utama, manusia yang loba, dia tidak akan memikirkan tentang apakah dia akan mendapatkan dengan cara baik atau tidak. Yang penting bagaimana dia bisa memperoleh harta itu, meskipun harus dengan jalan yang batil, dengan cara yang zalim, membunuh, korupsi, begal, dan sebagainya. Berarti mudah-mudahan kita jangan sampai menjadi orang yang tamak dengan dunia ini. Terlalu cinta kepada harta membuat kita gelap mata. Kita baru tersadar nanti Bapak Ibu ketika Allah jentik telinga kita. Allah kasih peringatan yang amat pedih pada kita, baru kita sadar. Kita ini Bapak Ibu jangan sampai Allah tegur kita. Karena teguran Allah itu begitu pedih. Begitu pedih kalau Allah menegur. Karena itu kita jaga perilaku kita, sikap kita, kehidupan kita, umur kita, supaya tetap berada dalam koridor jalannya Allah. Sehingga pun kalau Allah menegur kita atas kejelapan kita tidak terlalu sakit. Allah kalau tegur kita Pak, ditariknya saja atau dijepitnya saja saraf kita sedikit, merana kita Pak. Sedikit aja saraf kita terjepit di punggung, merana kita. Apalagi kalau Allah beri stroke, beri jantung, sakit jantung, luar biasa sakit jiwa. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang disayang Allah, termasuk orang-orang yang tidak terlalu menghamba kepada dunia, dan termasuk pada orang-orang yang bisa mengantisipasi apa yang dikatakan dalam surah Al-Hasr. Kita tidak termasuk orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat atas yang disampaikan ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kata orang tua-tua, tidak ada gading yang tidak retak Bapak Ibu, tidak ada tuyul yang tidak botak. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.